Vietnam adalah sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia Tenggara. Negara ini juga menjadi destinasi wisata yang menarik dengan keindahan alamnya yang memukau. Secara geografis, negara Vietnam terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos di barat laut, dan Kamboja di barat daya. Luas negara Vietnam adalah 331.690 km persegi, dengan populasi di negara ini mencapai sekitar 99.075.731 jiwa. Bahasa yang digunakan sehari-hari di negara ini adalah bahasa Vietnam. Mata uang Vietnam adalah dong, dan jika dibandingkan dengan rupiah, maka satu dong sama dengan 0,65 rupiah. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Sekitar 80% masyarakat Vietnam menganut agama Buddha, sekitar 11% menganut agama Katolik, dan sekitar 2% menganut agama Protestan. Sementara 2% lagi menganut agama Islam, Hindu, dan Cao Dai. Inilah gambar serta bentuk untuk bendera negara Vietnam. Pada pertengahan abad ke-19, Prancis mulai menjajah Vietnam sebagai bagian dari jajahan Prancis di Indochina. Dan selama hampir satu abad, Vietnam pun dikenal sebagai Indochina Prancis, yang sudah menjadi bagian dari kegeseran kolonial Prancis pada masa tersebut. Selama masa penjajahan, masyarakat Vietnam pun terus memberontak dan memberikan perlawanan selama beberapa dekade. Kemudian pada masa Perang Dunia Kedua di tahun 1940, Jepang pun mulai menduduki Vietnam dan berhasil mengambil alih kendali dari Prancis. Namun masa kekuasaan Jepang di Vietnam pun harus berakhir pada awal tahun 1945. Dan setelah kekosongan penguasaan di Vietnam, Vietnam pun mendeklarasikan kemerdekaan negara mereka pada tanggal 2 September tahun 1945. Namun setelah memproklamasikan kemerdekaan, Vietnam pun kembali menuai konflik dengan Prancis, yang saat itu Prancis masih menginginkan Vietnam tetap dalam kendali koloni Prancis. Perang antara Vietnam dan Prancis pun akhirnya terjadi dan disebut sebagai Perang Indochina. Perang kemerdekaan Vietnam melawan Prancis yang dikenal sebagai Perang Indochina pertama berlangsung selama 8 tahun. Perang ini pun berakhir pada tahun 1954 dengan Perjanjian Jenewa yang membagi Vietnam menjadi dua bagian. Vietnam Utara yang komunis di bawah pemerintahan Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang diperintahkan oleh seorang presiden pro-barat. Kemudian pada tahun 1955, Vietnam Utara pun mulai berperang melawan Vietnam Selatan atas dasar sebuah konflik komunis dan anti-komunis. Vietnam Utara yang berkomunis pada saat itu didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Vietnam Selatan yang anti-komunis didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Perang ini pun berakhir pada tahun 1975 ketika pasukan Vietnam Utara berhasil merebut Saigon, yang kemudian dinamakan Ho Chi Minh City, lalu menyatukan seluruh Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Dan setelah penyatuan Vietnam pada tahun 1975, Vietnam pun diresmikan sebagai Republik Sosialis Vietnam pada tahun 1976. Dan negara ini pun mengadopsi ideologi komunis dan terus menjadi negara yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Lalu lintas di beberapa kota di Vietnam seringkali terasa barbar dan kurang teratur. Banyak pengendara yang tidak mengikuti aturan lalu lintas dengan baik, sehingga terjadi banyak perubahan jalur dan manuver yang mendadak. Bagi Anda yang ingin berkunjung di Vietnam, ada baiknya untuk beradaptasi dengan situasi lalu lintas di Vietnam dan tetap selalu berhati-hati saat ingin menyeberang jalan. Di sebagian kota di Vietnam, Anda akan menemukan beberapa rumah-rumah kecil yang tinggi menjulang. Namun ini adalah beberapa alasan mengapa mereka cenderung membangun rumah kecil dan tinggi. Keterbatasan lahan di daerah perkotaan, serta juga lahannya yang sangat mahal, terutama di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City.
Mayoritas pengendara motor di Vietnam mengenakan helm yang sangat kecil. Namun meski demikian, helm yang digunakan oleh perempuan memiliki perbedaan dengan helm yang digunakan oleh pria. Perempuan cenderung mengenakan helm yang memiliki sebuah lubang di bagian belakang, yang biasanya dimanfaatkan mereka untuk mengurai rambut mereka pada saat mengendara. Salah satu cemilan paling populer di Vietnam adalah telur bebek rebus. Telur rebus dan cemilan berbasis telur sering dijual di pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan gerai makanan jalanan di Vietnam. Telur rebus ini biasanya dimasak sedikit berbeda daripada telur rebus biasa, sehingga memiliki sebuah rasa dan aroma yang khas bagi penikmatnya. Konsep pasar jodoh atau pasar perjodohan di Vietnam dikenal sebagai Cho Tu Do, yang telah menjadi sebuah tradisi dalam beberapa komunitas di Vietnam. Ini adalah acara sosial di mana orang tua dan keluarga mencoba mencocokkan anak-anak mereka dengan calon pasangan yang sesuai berdasarkan kriteria tertentu, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan aspek sosial lainnya. Meskipun konsep ini bukan praktik umum di seluruh Vietnam, namun di beberapa daerah di Vietnam masih memperlakukannya. Halong Bay adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal di Vietnam dan juga merupakan situs warisan dunia UNESCO. Teluk ini terletak di utara Vietnam di Provinsi Quang Ninh dan dikenal karena pemandangan alamnya yang menakjubkan. Pulau Phuoc adalah pulau terbesar di Vietnam dan terletak di Teluk Thailand di lepas pantai barat daya Vietnam. Pulau ini adalah salah satu tujuan wisata yang paling populer di Vietnam dan terkenal dengan pantainya yang sangat indah. Selain pantai dan alamnya, Pulau Phuoc memiliki sejumlah tempat wisata menarik lainnya, seperti Kuil Din Chau, Desa Piert, dan Pasar Malam Din Chau, hutan hujan tropis, serta pemandangan alam yang spektakuler. Hoi An adalah sebuah kota tua yang terletak di pesisir tengah Vietnam di Provinsi Quang Nam. Kota ini juga telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Salah satu ikon terkenal Hoi An adalah Jembatan Pagoda Jepang. Kota ini adalah salah satu tujuan wisata yang populer di Vietnam dan terkenal dengan pesonanya yang unik, sejarahnya yang kaya, dan keindahan arsitektur kolonial serta tradisional. Sawah Terrakes adalah sebutan untuk wilayah sawah bertingkat yang terletak di sekitar kota Sapa yang terletak di pegunungan utara Vietnam. Sawah Terrakes menawarkan pemandangan alam yang luar biasa dengan sawah bertingkat yang membentang di lereng-lereng bukit. Dan saat sawah-sawah ini ditanam, mereka akan menciptakan landscape yang indah dengan berbagai tingkat hijau yang terlihat sangat memukau. Trang Tho adalah salah satu kota terbesar di Delta Mekong, Vietnam, dan merupakan pusat ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Kota ini terletak di selatan Vietnam dan dikenal sebagai sistem kanal dan sungai yang khas, dengan pasar terapung yang sibuk, terutama pasar terapung Chai Rang. Ini adalah salah satu tujuan yang menarik untuk menjelajahi kehidupan pedesaan Vietnam serta budaya sungai Mekong yang kaya.